Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan perbedaan bimbingan dan konseling di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, ada perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1970-an, yang dimana mereka mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pendidikan formal, terutama untuk mendukung proses pembelajaran dan adaptasi sosial siswa. Yang kedua, pada tahun 1980-an sampai 1990-an, yang dimana fokus utama bergeser pada aspek pengembangan karir dan peningkatan prestasi belajar seiring dengan perkembangan dunia kerja dan tuntutan kompetensi. Dan pada tahun 2000-an, isu-isu sosial seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan kesehatan mental mulai menjadi perhatian utama. PK diintegrasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan pendekatan yang lebih diagnostik, yang lebih holistik. Yang terakhir itu ada perkembangan bimbingan konseling pada era regulasi atau pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang ditandai dengan penerbitan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang mengukuhkan pelaksanaan BK secara sistematis di sekolah-sekolah. Saat ini terdapat penyesuaian dengan perkembangan teknologi melalui layanan online konseling serta peningkatan kapasitas profesional konselor di berbagai jenjang pendidikan. Diambil data perkembangan bimbingan konseling di Indonesia tadi diambil dari Prayitno 2017 tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, perkembangan bimbingan dan konseling di ASEAN. Di sini saya membawa 4 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Di Malaysia, sistem BK itu dikembangkan melalui unit bimbingan dan konseling di setiap sekolah. Pendekatan yang ditekankan adalah kesejahteraan psikososial, pengelolaan krisis keluarga, dan pengembangan karir. Konselor yang bekerja di sekolah merupakan profesional tersendiri, bukan guru yang menjalankan peran ganda. Sedangkan di Singapura, bimbingan konseling berkembang yang memiliki fokus utama pada kesehatan mental remaja, pencegahan bullying, dan penanganan krisis. Dan juga program konseling di sekolah dirancang secara khusus dengan standar pelatihan yang ketat sehingga menghasilkan konselor profesional dengan kompetensi tinggi. Yang ketiga itu di Filipina, berdasarkan Guidance and Counseling Act of 2004 RA 9258, konseling di Filipina telah diatur secara formal dan penekanan pada pengembangan karakter, penanganan krisis, dan rehabilitasi sosial. Yang terakhir di Thailand, sistem konseling di Thailand cenderung menekankan pada pendidikan karakter dan pembinaan etika sebagai bagian dari upaya membentuk nilai-nilai moral pada peserta didik. Materi tadi diambil dari ASEAN Mental Health System Report 2017 dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia 2019, Republic Act of 9258 Filipina 2004, Ministry of Education Singapura 2018. Yang terakhir itu ada perbedaan utama antara BK di Indonesia dan BK di ASEAN. Poin yang pertama itu yang menjadi perbedaannya itu adalah kebijakan dan regulasi. Di Indonesia, regulasinya itu diatur oleh peraturan nasional seperti undang-undang dan Permendikbud yang secara khusus menyasar pelaksanaan BK di lingkungan sekolah. Dan juga kebijakan di Indonesia, kebijakan bimbingan konseling di Indonesia itu cenderung menekankan pada integrasi BK dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan di negara-negara ASEAN itu terdapat perbedaan kebijakan antar negara. Dan juga beberapa negara seperti Singapura dan Filipina memiliki peraturan tersendiri. Misalnya RA 9258 di Filipina yang mengatur standar dan kompetensi konselor secara lebih profesional. Yang poin kedua yaitu adalah fokus layanan. Di Indonesia,
Layanan BK umumnya mencakup aspek akademik, pengembangan pribadi, sosial, dan karir. Yang kedua itu, di Indonesia itu masih terdapat tantangan dalam mengubah persepsi negatif terhadap peran BK. Sedangkan di ASEAN, pendekatannya itu lebih beragam. Contohnya di Singapura, lebih menitik beratkan pada kesehatan mental dan penanganan krisis. Di Malaysia, lebih mengedepankan kesenjangan psikososial dan intervensi sosial. Di Filipina dan Thailand memiliki fokus pada pengembangan karakter dan penanganan krisis dalam pendekatan yang lebih sistematis. Perbedaan yang ketiga itu pada poin kualifikasi dan profesionalisme konselor. Di Indonesia, guru BK itu seringkali menjalankan peran ganda sebagai pendidik dan konselor. Tapi di negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, konselor biasanya merupakan profesional dengan pendidikan lanjutan, misalnya program master yang mengkhususkan diri di bidang konseling. Sedangkan di Indonesia, yang menjadi konselor itu umumnya berasal dari pendidikan S1 BK dengan pelatihan dan sertifikat tambahan tanpa melanjutkan ke program master. Sekian presentasi tentang perkembangan dan perbedaan bimbingan konseling di Indonesia dan di ASEAN. Mohon maaf tidak ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.